awal minggu Kristus menebus. Masih ada sukacita? Masih semangat? Wah, hebat semuanya. Oke, di awal bulan ini mari kita mau mengucap syukur. Kita mau datang ke hadirat Tuhan kembali. Kita mau katakan bahwa terima kasih Yesus, Engkau sudah memberkati kami. Sekarang kita mau berdoa. Semua tutup mata, posisi doa yang terbaik di hadapan Tuhan. Kirim tangan berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu dan juga beraktivitas. Berkati kami Tuhan, jagai kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya, yuk kita mau kasih senyum dulu yang terbaik, yang termanis ke saudaranya, ke orang tua yang di rumah juga. Katakan Tuhan Yesus memberkati dan kita mau memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita siap untuk memuji nama Tuhan dan menerima berkat Tuhan seperti Bapak Abraham yang telah diberkati. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Sorakan, haleluya! Oke, nah, karena kita sudah diberkati Tuhan, mari kita mau sorakan haleluya 3 kali. Dan kita mau mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, hatiku sangat senang. Siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Haleluya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dan kita mau memanggil Yesus untuk hadir di tengah kita. Semua adik siapkan hati kita, siapkan jiwa kita untuk dapat ketemu dengan Tuhan. Firman Tuhan. Turun kanan berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu. Hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, jagai kami, biarlah kami dapat bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berkati guru kami dan berkati kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Salam adik-adik. Wah, hari ini adik-adik sudah bersuka cita. Kita tadi sudah memuji Tuhan, ya. Kakak senang adik-adik sekarang sekolah minggunya tambah bersuka cita. Walaupun sekolah minggunya masih di rumah dan adik-adik belum bisa ke gereja untuk kita boleh bersekolah minggu bersama-sama, tetapi kita tetap bersemangat. Oke adik-adik? Nah, hari ini kita boleh kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, sudah siap semuanya. Jangan lupa dengarkan firman Tuhan dengan baik. Duduk dengan posisi yang baik. Tidak boleh loh sambil makan ya mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti sekolah minggu. Semuanya harus bersungguh-sungguh ketika kita menghadap kepada Tuhan. Nah adik-adik, minggu lalu
ingat cerita Alkitab yang sudah disampaikan. Siapa yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita belajar tentang mengampuni. Diceritakan bahwa Daud mengampuni Saul. Walaupun Saul berusaha membunuh Daud, tetapi Daud tetap mengampuni. Nah, adik-adik masih ingat? Akhirnya, apa yang terjadi? Raja Saul membunuh dirinya sendiri. Dia menancapkan badannya pada pedangnya. Dan akhirnya, Raja Saul meninggal. Nah, setelah Raja Saul meninggal, Raja Saul digantikan oleh Daud. Betul sekali. Daud yang menggantikan Raja Saul menjadi raja di Israel. Nah, setelah itu Raja Daud memerintah di Israel selama beberapa tahun. Selama pemerintahan Raja Daud, Israel sangat maju. Ya, Raja Daud ada raja yang baik. Tetapi adik-adik, Raja Daud setelah beberapa tahun sudah tua. Dan Raja Daud juga sakit-sakitan. Dan sedih sekali. Raja Daud sudah tidak bisa memimpin Israel lagi. Karena Daud sudah tua dan sudah sakit. Nah, Raja Daud berpesan kepada para pasukannya, para pemimpin di negaranya, kalau Raja Daud harus ada yang menggantikan menjadi raja di Israel karena Daud sudah tidak bisa memimpin lagi. Nah, kira-kira siapa ya yang menggantikan Raja Daud untuk memimpin Israel? Nah, adik-adik, Raja Daud mempunyai beberapa anak. Salah satu anak Raja Daud bernama Salomo. Siapa adik-adik? Ya, Salomo. Betul sekali. Salomo adalah anak dari Daud dan Batsheba. Nah, ketika itu Raja Daud akhirnya apa adik-adik? Raja Daud melantik Salomo untuk menjadi raja. Sebelum Salomo diangkat menjadi raja, Daud berpesan kepada Salomo agar Salomo ketika menjadi raja yang baik di hadapan rakyat-rakyatnya. Nah, suatu kali Salomo bermimpi adik-adik. Di dalam mimpinya Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang ingin Salomo minta? Adik-adik, kalau misalnya orang tua kalian berkata, kalian ingin apa? Ayo, apa yang kalian inginkan? Wah, aku ingin mainan yang banyak, Mah. Aku ingin dibeliin handphone yang baru. Banyak sekali keinginannya. Tetapi ketika itu Salomo meminta hikmat dari Tuhan untuk menjadi raja yang baik, untuk bisa memimpin negaranya dengan baik. Ya, tetapi ketika Salomo meminta hikmat, permintaan Salomo itu sangat berkenan di hadirat Tuhan. Ya, sehingga Tuhan juga memberikan kekayaan dan kehormatan. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan firman, kakak mau bacakan dan kita mau bersama-sama untuk mengingat-ingat super kebenaran kita hari ini. Super kebenarannya adalah hikmat sejati berasal dari Allah. Kita ulangi lagi ya. Hikmat sejati berasal dari Allah. Ayo, siapa yang sudah bisa dan mengingat super kebenaran kita hari ini? Wah, sudah banyak yang ingat. Kita ulangi sekali lagi ya. Hikmat sejati berasal dari Allah. Yeay! Nah, adik-adik, kita ingat-ingat lagi. Tadi Raja Salomo itu meminta apa ya? Ya betul, meminta
meminta hikmat dari Tuhan untuk dia bisa memerintah kerajaannya dan menjadi raja yang baik. Nah, apa itu hikmat? Hikmat adalah karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan untuk kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu adalah hikmat. Nah, hikmat itu lebih tinggi loh adik-adik, lebih tinggi dari kepandaian. Jadi, kalau kita pandai aja, belum pasti kita berhikmat. Ya, kita harus meminta hikmat itu dari Tuhan. Nah, adik-adik, Alkitab adalah sumber hikmat bagi kita. Ya, di dalam Alkitab ini banyak sekali hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Kalau kita rajin membaca Alkitab, kita akan tahu apa itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita akan bertindak, kita akan selalu ingat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ketika kita minta dan berdoa, Tuhan, apa yang menjadi rencanamu di dalam kehidupan kami? Maka kita bisa bertindak dengan benar. Nah, adik-adik, kita selalu ingat tadi apa yang telah diminta oleh Salomo kepada Tuhan. Salomo tidak meminta apapun. Salomo hanya meminta hikmat. Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Karena Salomo menjadi raja. Banyak sekali rakyat yang Salomo pimpin. Maka itu Salomo meminta hikmat untuk dia bisa memimpin kerajaannya dengan baik dan bijaksana. Bagaimana dengan kita adik-adik? Seringkali kita di sekolah mendapat berbagai macam permasalahan, persoalan. Mungkin ada dari teman kita yang nakal kepada kita. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat. Apa yang harus aku lakukan ketika temanku nakal? Apakah kita langsung membalasnya? Atau mungkin kita menasihatinya supaya teman kita jadi baik dan tidak nakal lagi. Atau mungkin misalnya kita menghadapi soal-soal tes, soal-soal ujian. Wah, sulit sekali ya kadang ya. Kita berdoa kepada Tuhan dan minta hikmat supaya Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Nah, adik-adik, siapa yang di sini ingin minta hikmat dari Tuhan? Semua kita pasti ingin mempunyai hikmat dan anugerah yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Raja Salomo memerintah di Israel, selama masa pemerintahannya hampir tidak ada perang di Israel. Karena Raja Salomo ini sangat bijaksana memimpin rakyat-rakyatnya. Dan juga Raja Salomo menuliskan di kitab Amsal, di Alkitab. Nah, di kitab Amsal ini, nih kakak bukakan ya, kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal ini, banyak sekali hikmat-hikmat dari Tuhan melalui Raja Salomo yang dituliskan di kitab ini. Adik-adik boleh baca di rumah kitab Amsal ini ya. Nah, sebelumnya, mari kita dengarkan super ayat kita hari ini. Halo teman-teman, saya Rere. Rere akan membacakan super ayat hari ini yang diambil dari Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan super ayat kita hari ini. Tadi dari mana? Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, sekarang siapa di sini adik-adik yang pengen jadi anak yang pandai? Wah, banyak sekali. Bahkan bukan hanya pandai,
Siapa yang ingin menjadi anak yang pandai dan berhikmat? Wah, hebat sekali adik-adik. Ya, kalau kita ingin menjadi anak pandai dan juga berhikmat, kita harus selalu mengingat firman Tuhan. Terutama firman yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana caranya kita selalu dengar-dengaran akan Tuhan? Pastinya kita selalu rajin membaca Alkitab. Kita selalu memuji nama Tuhan. Kita juga rajin sekolah minggu. Kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Ya, nah kita menjadi anak-anak yang baik. Oke, siapa yang mau? Semuanya mau ya? Ingat, hari ini adik-adik menjadi anak yang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan belajar membuat hasil karya. Kak Mei akan mengajari adik-adik semuanya membuat sebuah hasil karya. Apa itu? Kita akan membuat sebuah mahkota. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu apa saja ya bahan-bahannya ya. Yang pertama, kita mau siapkan kertas lipat ya. Terus yang kedua ada lem, yang ketiga ada gunting, terus yang keempat ada koin. Nah, koin itu apa ya? Nanti kita lihat ya. Yang pertama akan kita lakukan adalah membuat pola lingkaran dari koin. Nah, kami sudah membuat nih. Caranya kita ciplak di kertas lipat kita dengan koin ini, terus kita gunting jadilah lingkaran seperti ini. Yang kedua, kita akan membuat pola bentuk segitiga. Caranya ya, Kak Mei ambil satu lembar kertas lipat yang kecil aja ya. Ini akan kita tekuk. Kita tekuk menjadi dua segitiga kecil ini. Terus, nah, ada kami lihat di sini ada garis tengah di tengahnya. Kita akan tekuk mendalam seperti ini. Satunya juga sama. Nah, akan seperti bentuk layangan ya, adik-adik ya. Terus yang di sini ada titik. Akan kita satukan, akan kita tekuk satu, terus dua, tiga. Jadilah bentuk segitiga seperti ini. Kita akan membuat kurang lebih 10 segitiga ya. Jadi nanti segitiga ini kita tempel dengan lingkaran merah tadi. Nah, kita akan menggunakan lem ya adik-adik. Kita lem di sini. Terus kita tempel di sini tengah aja. Jadilah seperti ini. Nah, ini semua, ini Kak Mei sudah membuat beberapa ya di sini ya. Jadi nanti akan kita satukan supaya menjadi sebuah mahkota yang indah ya. Ini ada satu lagi akan Kak Mei lem. Nah, caranya menggabungkan adik-adik tolong perhatikan ya. Ada satu segitiga di sini akan ditempel. Kita balik dulu satunya, karena tadi udah ada lipatan kita buka satu ya, gitu. Terus kita sisipkan di sini sebelahnya di bawahnya. Nah, jadi seperti ini ya. Terus kita lem, kita pakai lem sini. Nah, setelah dilem kita naikkan lagi. Nah, jadi deh. Ini akan kita lem semua segitiga yang sudah kita pakai ya. Sudah kita jadi, nanti kalau sudah jadi semua akan kita lem. Kita lem satu-satu. Ini adik-adik bisa pilih warna apa saja. Jadi boleh sukanya warna biru atau warna apa ya, pink ya, atau warna kuning boleh. Nah, tadi yang kita dengarkan adalah tentang cerita apa yo? Itu tentang seorang raja. Jadi nanti bisa disesuaikan mahkota raja warnanya apa ya. Ya. Nah, nanti jumlah kertas lipatnya bisa disesuaikan. Ini kita tempel terus ya. Jumlah kertas lipatnya bisa kita sesuaikan dengan ukuran kepala kita masing-masing. Apa ada yang cewek aku pengen mahkota ratu? Oke, kita akan
memakai warna pink ya, supaya lebih cantik. Pink sama kuning, bagus. Atau ada yang aku maunya yang hitam, gitu boleh. Ya, ini Kak Mei mau tempel satu-satu. Teman-teman, jadi di sini kita belajar apa? Melipat. Kita belajar apa? Menjiplak. Kita belajar menggunting, ya. Terus belajar apa lagi ya? Melipat dengan rapi. Nah, setelah ini lingkaran terakhir, segitiga terakhir sudah selesai. Panjang ya, terus kita satukan. Nah, ini jangan lupa dilem yang kenceng ya teman-teman. Nah, sudah jadi mahkotanya. Ayo kita pakai. Nah, keren kan? Ini adalah mahkota raja. Teman-teman, adik-adik semuanya, silahkan mencoba di rumah. Halo anak-anak semuanya. Hari ini anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini Ibu Irma mau kasih pertanyaan. Siapa yang tadi sungguh-sungguh mendengarkan? Ada enggak yang mendengarkan firman Tuhan sambil jalan-jalan? Atau sambil mainan? No, tidak boleh ya. Kalau mendengarkan firman Tuhan harus fokus supaya anak-anak mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, siapa yang mau ya? Terima kasih pertanyaan. Pertanyaannya, siapa raja yang menggantikan Daud? Ayo, siapa yang bisa cepat dijawab? Boleh loh, langsung ditulis di kolom komentar. Nah, ayo cepetan. Siapa ya raja yang menggantikan Daud? Jawabannya betul, Salomo. Semuanya pasti mendengarkan, jadi bisa menjawab. Dan pertanyaan kedua, apa yang Salomo minta kepada Tuhan? Ketika Tuhan berkata, kamu mau minta apa? Minta apa saja. Tapi apa yang Salomo minta anak-anak? Apa? Salomo minta apa? Iya, Salomo hanya minta hikmat dari Tuhan. Ya, nah anak-anak, hari ini kita belajar. Kita mau minta hikmat dari Tuhan karena hanya Tuhanlah sumber hikmat. Nah, di firman Tuhan juga katakan bahwa Raja Salomo menuliskan di Amsal, di kitab Amsal. Nah, anak-anak boleh baca di kitab Amsal. Belajar membaca firman Tuhan. Yuk, hari ini kita mau minta kepada Tuhan supaya kita menjadi anak yang pandai dan berhikmat. Karena hikmat sejati asalnya dari Tuhan. Oke anak-anak, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau tutup sekolah minggu hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan hikmat kepada kami seperti Engkau sudah memberikan kepada Salomo, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Jam 10 jangan lupa ya. Jam 10 dibunyikan loncengnya supaya anak-anak gak ketinggalan. Kemudian like and